Di sini ya pemirsa, tujuan kita bahas di sini untuk memikat atau memancing benda atau bersejarah atau sosok makhluk. Alhamdulillah kita subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Sama lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan kabarnya? Sebentar. Singkirkan goloknya. Nah, yang lihat TikTok silakan maju. Sebentar. Alhamdulillah. Ini terlihat. Ternyata dua. Allah Akbar. Allahu Akbar. Apakah ini? Benda apa ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat dikit senternya. Jangan terlalu bawah. Ah, diangkat tinggi dikit. Iya. Alhamdulillah. Ternyata yang kabur-kabur ini ternyata ini sosok batu cincin yang kita dapatkan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bertepatan malam ini malam Minggu atau malam Ahad, kita ada di lokasi yaitu masih di Sumatera Selatan, tetapi kita masih di Sumatera Selatan yaitu di kawasan Borang, dan kita masuk di lokasi hutan gelam atau boleh dikatakan hutan akasia. Alhamdulillah, di lokasi ini sebelum Dunia Gokong konten dan pengujudan benda bersejarah, terlebih dahulu Dunia Karisma yang mewujudkan benda-benda bersejarah. Dan alhamdulillah, di malam ini Ibu Karisma sudah mewujudkan 4 benda pusaka, yaitu sepasang batu dan sepasang keris pusaka. Dan alhamdulillah semua sudah diungkap, walaupun banyak sekali kendala-kendala kejadian, mulai dari saudara Ibu Karisma, pembicaraannya nggak begitu nyambung dikarenakan ada unsur serangan atau gangguan dari sosok makhluk jin yang mempengaruhi pikirannya. Bahkan terjadi juga setelah selesai mic kita sempat disembunyikan atau dihilangkan. Alhamdulillah, tapi masih bisa kita temukan. Dan untuk konten yang kedua ini, Dunia Gokong akan semuanya di lokasi ini akan kita kupas habis dan akan kita ungkap semua sejarahnya, demi semata-mata untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan bahwa setiap benda-benda pusaka tersebut yang mengandung unsur kekuatan, tetapi kekuatannya itu bukan dari sosok leluhur, bukan juga dari ruh manusia, bukan juga dari tokoh agama maupun para ulama, tetapi sosok kekuatan tersebut yang mempunyai unsur kekuatan itu semuanya dari kekuatan sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah, mempunyai kelebihan. Tetapi Allah menciptakan sosok makhluk jin dan Allah menciptakan seluruh makhluk yang bernyawa, yang mengandung unsur nyawa, semata-mata hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Ada juga sosok makhluk jin yang menyimpang dari syariat Islam. Ada juga sosok makhluk jin yang bersekutu kepada Allah. Begitu juga manusia dan begitu juga ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri dan kembali kepada ciptaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Jikalau kalau kita sadar semua apa yang di dalam tubuh kita ini semuanya milik Allah, berarti kita harus menjalankan perintah menurut ajaran agama Islam, yaitu baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berserta Al-Qur'annya. Maka dari situ kita di konten YouTube Dunia Gokong ini memburu, mengungkap sejarah, mencari benda-benda pusaka, bukan semata-mata untuk diperjualbelikan, bukan juga semata-mata untuk menunjukkan kekuatannya, bukan juga untuk menunjukkan dari sosok orangnya, tetapi kita ingin mengupas sejarah tersebut agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, apa yang dinamakan letak kehobian dan kesukaan kita, yang mana kesukaan dan kehobian kita, jangan sampai kehobian dan kesukaan kita menyimpang dari syariat Islam. Manusia diciptakan oleh Allah semata-mata buat beribadah dan sujud hanya kepada Allah. Tetapi manusia itu juga mempunyai letak kehobian dan kesukaan masing-masing. Maka dari situ kita jelaskan ini secara mendetail agar supaya masyarakat, terutama penggemar-penggemar saya, apalagi bagi orang yang tidak menyukai, kita menjelaskan ini secara jelas. Tetapi jikalau masih tetap mengkritik dan menjelek-jelekan, saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena konten saya di channel YouTube ini tujuannya bukan untuk membodoh-bodohi manusia atau masyarakat, tetapi untuk mengungkap sejarah agar supaya kita sebagai manusia
terutama yang beragama Islam, bisa mempelajari ilmu sejarah dan agama kita masing-masing. Malam ini kita akan menyelusuri seluruh benda dan kita akan mencari, mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Tetapi sebelum kita menyelusuri benda pusaka, sedikit saya ingin menjelaskan. Mana nomor HP WA tadi? Kita sedikit ada permasalahan, yaitu saudara atau penggemar kita yang dari daerah mana itu, daerah Madura, yaitu saudara kita yang bernama siapa namanya? Faisal Lukman. Faisal. Ya. Faisal Lukman. Faisal Lukman Hidayat bin Muhammad Ya. Ilyas. Saudara kita lagi ketimpa musibah, yaitu orang tuanya di waktu dia mau berpindah menempatin rumah yang baru. Ternyata rumah yang baru tersebut di waktu orang tuanya lagi bebersihan, tembok yang di dekat sama orang tuanya itu tiba-tiba menimpa orang tuanya sendiri. Di situ pelajaran kita sebagai masyarakat, terutama yang beragama Islam. Jadi hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah, terutama untuk saudara kita yang bernama saudara Faisal Kang Faisal Lukman Hidayat. Lukman Hidayat. Itu orang tuanya itu bukan? Ini Lukman Hidayatnya, ini binti Muhammad Ilyas. Ini nama bapaknya Muhammad Ilyas bin Ya. Suparno. Jadi untuk saudara siapa namanya? Muhammad Ilyas bin Suparno. Nama Faisal. Ini namanya Faisal bapak. Ini toh? nama Faisal, ini Ah. nama bapaknya. Ya gua gak nanya bapaknya, nanya Faisalnya. Faisal Lukman Ya. Hidayat. Untuk saudara Faisal, banyak-banyak bersabar, karena apa yang terjadi kepada saudara orang tua Faisal itu semuanya Allah yang memberi, ya. Jadi jikalau manusia itu tertimpa reruntuhan, tertimpa tembok atau terkena tsunami, itu kembali kepada diri kita. Kalau itu memang benar terjadi, itu semuanya bencana alam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat saudara Faisal, termasuk juga orang tuanya. Nah, di malam ini untuk penggemar-penggemar saya yang lagi live, saya meminta dengan kerendahan hati saudara-saudara saya untuk sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah, yaitu kepada untuk orang tua saudara kita yang bernama saudara Faisal. Bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar supaya orang tua saudara Faisal diberikan kesembuhan dan diberikan kekuatan keluarganya, dan dimudahkan segala urusannya, dan dihilangkan rasa sakitnya, dan juga dihilangkan rasa kesedihannya. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah buat orang tua saudara kita yang bernama saudara Faisal, yaitu untuk orang tuanya yang bernama Muhammad Ilyas bin Supatmo. Supatmo. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk saudara orang tua kita. Sekarang orang tua Faisal ini sekarang lagi di rumah sakit, ya. Lagi di rumah sakit. Terjadi sore tadi sekitar jam 5 sore, tertimpa tembok. Setelah dari situ dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba orang tua Faisal ini dia mau keluar air kecil. Ternyata yang keluar itu bukan air kecil, tetapi darah yang keluar, ya. Sama-sama kita berdoa, kita doakan saudara kita, mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayahnya dan diberikan kesembuhannya. Kita kirimkan Al-Fatihah. Khususan Illah Muhammad Ilyas bin Supatmo ya. Bin Supatmo. Kirimil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, kepada Engkau lah hamba ini menyembah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan orang tua kami yang bernama saudara Muhammad Elias bin Supatmo ya, bin Supatmo. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang sekarang ini ada di rumah sakit, kami tidak tahu, kami sebagai manusia biasa hanya mengharap kemukjizatan-Mu ya Allah, agar supaya orang tua kami bisa sembuh pulih kembali seperti mana. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah keluarga orang tua kami ya Allah, yang sekarang ini lagi dalam keadaan cemas, gelisah, dan khawatir. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, agar supaya keluarga orang tua saudara Faisal diberikan kekuatan imannya dan diberikan ketabahannya, dan dimudahkan segala urusannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qalba maut wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allazina da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiratul alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wa minkum wa minkum taqabbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua untuk penggemar-penggemar saya yang mengikut juga mendoakan, saya sangat berterima kasih banyak dengan doanya. Mudah-mudahan saudara kita, terutama orang tuanya, cepat diberikan kesembuhan, cepat diselesaikan urusannya, agar supaya saudara kita menjadi lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi. Oke pemirsa, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut untuk mengungkap sejarah, yaitu kita mengambil benda pusaka memakai media garu dan memakai media minyak. Minyaknya gua kantongi lupa. Nih, memakai media minyak. Oke, coba kita selusuri dari sebelah sono dulu. Nanti sebelah dari sono, saya lihat di sono ada di pohon bambu itu, saya lihat ada sosok sinar. Coba kita wujudkan dulu. Pegang sini. Kayaknya di sini ada juga di sini. Di sini kayaknya ada. Yang kameramen di zoom aja ya, kalau kira-kira nggak berani dekat. Lampunya kurang terang itu. Terangi lagi. Ya. Oke. Di sini jadi Kang Nanang. Iya. Ya. Nah, kalau memang berani dekat sebelah sini. Oke, saya lihat di sini ada sosok sinar, tapi saya nggak tahu sosok sinar apa di dalam pohon ini. Sama di bawah sini, ya. Sini ada satu, di sini ada satu sosok sinar. Nanti coba kita wujudkan yang di sini dulu. Setelah wujudkan yang di sini, nanti kita wujudkan yang di sini. Ini minyaknya kita basahi di sini ya pemirsa. Tujuan kita basahi di sini untuk memikat atau memancing benda atau bersejarah atau sosok makhluk yang mempunyai benda pusaka, biar dia mau mendekat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Allah wa la quwwata. Inna Muhammadun rasulullah.
Subhanallah. 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 Innama amru dzarbasan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu. Alhamdulillah kita mendapatkan apa ini? Slayer dari mana? Ini sejenis kayak seperti sapu tangan permisa ya. Tapi sapu tangan ini sangat unik. Ini rajahan. Ya. Kita nggak tahu ini, nanti kita coba ungkap nanti sejarahnya. Ya. Ini yang jelas ini ada sosok kekuatan, tetapi kekuatan ini nanti akan kita coba ungkap ya. Ada satu lagi di sini, coba kita wujudkan lagi ya. Sebentar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. 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 Allah. Sama lagi. Coba kita ungkap dulu sih. Sama permisa. Oke pemirsa, ternyata yang saya lihat ini nggak ada sosok makhluk jinnya yang ada di sini, tetapi benda pusaka tersebut ini bisa masuk ke alam gaib atau alam yang tidak terlihat dengan mata juhir kita. Ternyata sosok yang bisa tidak terlihat ini dari kekuatan ayat tersebut yang dirajah dan dibuat oleh orang terdahulu atau orang yang membuat ini. Dan kalau saya lihat ini dari kebatinan saya, ini ayat tersebut ini memancarkan sinar warna kuning kemerah-merahan sosok kekuatannya ini. Dan kalau saya lihat kelebihannya ini, yang pertama ini untuk kekebalan, terus juga untuk menghilang, juga untuk di bidang pembungkam maupun pengasihan. Nah, di sini yang akan kita bahas kepada pemirsa dan masyarakat. Disinilah terkadang kita sebagai umat Islam, terutama yang beragama Islam, seperti benda-benda yang seperti ini dibuat, dirajah dan dibuat ini dengan jalan berpuasa. Sosok ayat tersebut yang dibuat ini, ayat tersebut ini tidak menyimpang dari syariat Islam, tetapi yang membuat
dan yang menggunakannya ini yang akan menjadi menyimpang dari syariat Islam. Kenapa? Karena benda-benda yang seperti ini terkadang manusia bisa membuktikan dengan cara misalnya ini untuk kekebalan bisa terbukti menjadi kebal. Di situ terkadang manusia dirinya akan menjadi sombong dan merasa dirinya merasa terlindungi. Nah, dari sebab kejadian itu, sosok orang yang memegangnya ini menjadi percaya diri, dan rasa percayanya itu dia merasa dirinya menjadi sombong. Akibat dari kesombongan itulah perjalanan yang dia gunakan ini menjadi sesat. Jadi sedikit saya menjelaskan, orang yang memegang benda ini bukan ayatnya, bukan pembuatnya yang menjadi sesat, tetapi orang yang menggunakannya. Karena barang-barang yang seperti ini kalau menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kalau untuk di zaman sekarang, benda-benda yang seperti ini sama aja kita menduakan Allah, walaupun ini ayat Allah. Ini yang kita jelaskan. Jadi barang yang kita wujudkan ini berkemungkinan akan kita lebur atau kita hancurkan. Tujuan kita menghancurkan ini, kita membakar ini, bukan ayatnya yang membuat diri kita tuh menjadi sesat, tetapi kita bakar ini satu, agar supaya orang tersebut tidak menggunakannya lagi. Kedua, kalau kita bakar, ayat tersebut ini akan menjadi hancur dan tidak akan terlihat lagi. Karena kenapa? Karena ayat tersebut ini banyak sekali mengandung lafaz nama Allah. Ini Allah, ya, dan ini Muhammad, ya. Dan di sini banyak sekali rajaan-rajaan yang berlapaskan kalimat nama Allah. Jadi kalau ini tidak kita hancurkan atau tidak kita bakar, seandainya kalau barang ini misalnya jatuh atau di tangan orang, dan orang itu menggunakannya, disimpan, ditaruh di dalam dompet atau di dalam tas, orang tersebut itu akan membuang air kecil atau masuk di WC, ayat tersebut ini masuk ke dalam WC. Nah, di sini yang akan berdosa besar kita sebagai umat Islam. Jadi untuk menjadi kenyamanannya, agar supaya kita semua tidak menyimpang dari syariat Islam, maka dari situ benda ini harus kita hancurkan, harus kita bakar. Tujuan kita bakar ini untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga ayat Al-Quran ini, agar supaya ayat Al-Quran ini tidak terlangka dan tidak disalahgunakan. Ini yang kita jelaskan kepada masyarakat. Jadi barang ini kita dapat dan kita wujudkan semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Alhamdulillah kita mendapatkan benda ini. Ternyata benda ini dipakai seperti, kalau menurut bahasa orang tuh, seperti dipakai untuk jimat. Ini dulu dipakai untuk kekebalan. Kalau saya lihat ini orang yang punyanya ini kayaknya sosok seperti preman. Dan kalau saya lihat benda ini kayaknya bukan di zaman Nabi, bukan di zaman para wali, bukan juga di para zaman kerajaan. Kayaknya barang ini masih posisinya masih di zaman-zaman baru. Mungkin sekitar, kalau saya lihat dari rajahan ini, mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang lewat ini barang ini. Ya, dipakai untuk menjaga untuk kenyamanannya. Karena kalau saya lihat ini kayaknya orang yang memegangnya ini disalahgunakan. Oke pemirsa, alhamdulillah kita mendapatkan dua benda pusaka sejenis jimat yang dipakai untuk ke jalan yang agak kurang baik atau kurang yang dibilang katakan sesat. Jadi kita bisa mengungkap sejarahnya. Benda ini kita akan coba simpan dulu. Nanti setelah selesai kita pencarian lagi benda pusaka ini, akan kita hancurkan atau kita bakar. Saya jelaskan lagi, kita hancur, kita bakar ini bukan ayatnya yang ini, bukan ayatnya yang mau kita rendahkan, tetapi untuk menjaga ayat ini agar supaya ayat tersebut ini tidak terlangkah dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke pemirsa, coba kita selusuri lagi. Pegang lagi. Oke pemirsa, saya lihat di pohon bambu ini ada sosok sinar. Tapi sinar ini agak unik. Sinar itu bulat seperti bola pingpong. Itu di atas saya lihat.
Yang satunya sinar seperti sebesar bola pingpong berwarna kuning. Yang satunya lagi berwarna putih sinarnya. Nanti coba kita dekatin dan coba kita wujudkan. Saya lihat ada di sini sosok sinarnya, ya. Ada di sini. Coba nanti kita wujudkan aja. Di mana ya? Tangan gua sakit. Coba kita wujudkan di sini aja. Kita coba wujudkan masukkan di bambu sini ya. Sebelum kita masukkan di bambu, coba kameramen dekatkan dulu. Ya. Oke, sudah? Ya. Ini tadi di gua ya. Mana itunya? TikTok itu singkirkan dulu. Gua mau bersihkan. Bolok. Ini kita bersihkan dulu ya pemirsa ya. Dekatkan kameramen. Ya. Biar lebih enak, kita bersihkan dulu ya. Nah, sudah dibersihkan, coba didekatkan lagi. Yang di sini yang mau kita wujudkan ya. Nah, dekatkan. Yang di sini yang mau kita wujudkan ya. Oke. Pas tajam itu. Nah, dekatkan lagi. Kita semprot dulu ya dengan minyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Dari atas ke bawah. Kita semprot. Garunya kita taruh sini. Sinarnya ada di atas 2. Nanti kita masukkan ke sini melalui dari media minyak dan garu ya. Coba mundur. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, satu sudah kita masukkan. Masih ada satu lagi di atas. Coba kita masukkan lagi ke pohon bambu ini. Yang satu sinarnya sudah kita masukkan berwarna kuning ya. Yang warna putih masih di atas. Nanti kita masukkan juga jadi satu di pohon bambu yang hidup ini. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Panjenengan payungku yungsun kaku unti pada kamu semenika kumarana tikal kali tonya kali. Subhanallah. Subhanallah. Inna ma'amul usri. Oke pemirsa, sinarnya sudah ada 2 di dalam bambu ini. Yang di luar sudah nggak ada di dalam sini. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan lagi. Dekatkan, ya. Sudah? Oke. Yang TikToknya coba disingkirkan, takut nanti kena ini pelanggaran ya. Oke, yang lab di sini coba dekatkan. Dekat, ya. Garunya pegang Kang Isan. Kang Isan di sini. Kita buka dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Subhanallah.
sebelah sini dikit kameramen, geser sini. Iya. Dekat kan kameranya? Bismillah. Subhanallah. Mundur lagi, mundur lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita singkirkan goloknya. Nah, yang lihat TikTok silakan maju. Bismillah. Alhamdulillah. Ini terlihat ternyata 2 bendahnya. Coba kita ambil dulu. Alhamdulillah, bagus sekali. Ternyata ini sosok batu mustika permisah, ya. Kita cek dulu. Nah, pinggir jalan. Kita buka yang satu ini dulu. Ini baru kali ini gua dapat. Ternyata ini sosok mustika belut putih penunggunya. Ini sosok mustika belut putih penunggunya. Manfaat dan kelebihannya ini sangat banyak sekali, ya. Yang ini kalau saya lihat dari sosok penunggunya, dia katanya ini mustika jalu. Saya nggak tahu ini mustika jalu apa, tapi dia katanya mustika jalu ini sering dipakai untuk bertarung di di alun-alun, seperti di zaman dulu. Seperti kalau zaman dulu, zaman masih kerajaan dan masih zaman Majapahit berdiri, yang namanya pertarungan ayam itu memang tempatnya. Benar nggak Kang Nanang? Ya. Nah, ini kalau saya lihat ini sering digunakan untuk bertarung di alun-alun. Iya, di alun-alun. Karena di zaman Majapahit dan di zaman kerajaan dulu, kehobian orang-orang terdahulu yang paling suka ialah bertarung ayam. Ya, bertarung ayam. Nah, ini sering digunakan untuk berperang atau melawan musuh-musuh ayam. Kalau ayam tersebut misalnya dimandikan dengan batu tersebut, ini walau alam disawab, ini kalau kita lihat dari sejarahnya, ayam itu tidak akan merasa sakit dan dia tidak akan sedikit pun terluka. Ini kalau saya lihat, ini mustika jalu. Dan yang ini saya lihat mustika belut putih, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 mustika ini, dan kita mengambilnya memakai dari doa kejawen. Kita akan simpan, nanti kita akan serahkan kepada saudara Ibu Karisma, dan boleh juga melalui dari saya. Yang ada berminat bisa langsung hubungi ke saya. Oke, coba dipegang Kang Ihsan. Ini kita sudah mendapatkan 2, dan 1 lagi tadi apa? Sejenis. Iya, pegang. Oke, permisa kita coba selusuri di sini juga masih ada. Saya lihat sosok sinar. Taruhnya. Iyalah. Kata gua kunang-kunang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mana minyaknya?
Kita mendapatkan lagi satu benda pusaka, tapi nggak tahu apa ini. Nanti kita coba ungkap sejarahnya. Dapat lagi satu. Kayaknya masih ada lagi loh. Kabur ke sana, pindah ke sana. Sebelah sini, sebelah sini. Ya, sini, sebelah sini. Ya. Sendera. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sini. Geser sini. Subhanallah. Allahu Akbar, kabur lagi dianya. Oke pemirsa, barang yang satu ini agak licik dan pintar. Tadi kita lihat ada di sini sosok sinarnya. Tiba-tiba di waktu kita menghujudkan dia kabur lagi. Coba sini. Dari sini lagi. Tadi ada di sini pemirsa. Sekarang berlari ke sini sinarnya. Ya. Tadi di situ kita berlari, sekarang berlari ke sini. Coba kita wujudkan di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah ini? Benda apa ini? Ini sejenis bambu petuk. Ada lagi di sini kayaknya. Sebentar. Allahu Akbar. Ini kamera. Ya, subhanallah, subhanallah. Tuh kan, kabur lagi dianya. Ini kayak seperti kelabang lo berjalan. Coba dekat sini kamera. Nah, hilang lagi, menghilang. Tak, mundur dulu, mundur. Sana berlari. Sosok sinar ini berlari ke sana. Ini ada di bawah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna ma'amru kun fayakun. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat dikit senternya. Jangan terlalu bawah. Ah, diangkat tinggi-tinggi dikit. Iya. Alhamdulillah. Ternyata yang kabur-kabur ini ternyata ini sosok batu cincin yang kita dapatkan. Oke pemirsa, kita mendapatkan lagi. Coba kita ungkap di sana aja dekat dengan kendaraan. Jadi kita nggak terlalu jauh. Awas duri.
Mana Kang Insan? Garunya dihidupin lagi. Oke pemirsa, kita mendapatkan lagi, saya nggak tahu ini apa ya. Baru kali ini saya lihat benda yang seperti ini. Tapi ada unsur kekuatannya. Ini nggak ada lagi gagangnya. Yang kalau ini saya paham, ini bambu petuk. Tapi baru kali ini saya dapat bambu petuk yang seperti ini, sejenis apa tuh kuningan, ya. Biasanya saya dapat bambu petuk dari alam. Ini baru dapat kali ini yang kayak gini. Nanti coba kita ungkap satu persatu. Kalau yang batu ini sudah kita ungkap ya. Yang 3 ini aja belum kita ungkap. Pegang aja ini Kang Insan. Yang ini sudah diungkap sama batunya. Oke. Oke pemirsa, yang saya lihat di sini ada sosok penunggu, tetapi sosok penunggunya ini kayak seperti orang zaman dulu, tapi dia memakai pakaian adat Jawa, seperti makai belangkon, ya, seperti makai belangkon. Kalau saya lihat ini kayaknya dipakai untuk di bidang pengobatan dan juga dipakai untuk di bidang keselamatan, karena saya lihat ini benda ini kayaknya dipakai untuk sejenis ritual atau untuk sesembahan. Ini kalau kita lihat benda ini, sosok penunggunya sosok seorang laki-laki yang cukup tua, tetapi dia memakai belangkon, terus sambil dia megang kayak seperti megang gamelan, itu seperti megang gamelan. Dia sambil megang gamelan tapi sambil melantunkan tembang, sejenis tembang-tembang kejawen. Itu saya nggak tahu, ini kayaknya ini dulu dipakai untuk seperti mana orang pesugihan itu ibarat untuk memikat rezeki. Ini yang kalau kita lihat ya. Dan saya lihat lebih jelas lagi, ternyata ini kayak seperti sosok naga atau garuda, tetapi di dalam mulutnya ini keluar keris. Ini yang kalau kita lihat ya, motifnya ini. Yang kedua kita mendapatkan sejenis bambu petuk yang sejenis kuningan. Coba kita cek isinya. Ini kalau saya lihat ada penunggunya sosok 3 putri. Dan ini dipakai untuk pemikat atau penunggu rumah. Penunggu rumah atau untuk pendingin rumah, atau boleh dikatakan untuk memikat sejenis mempunyai usaha, baik di bidang usaha walet, usaha di bidang perdagangan apapun. Ini yang kalau kita lihat. Dan ini sosok penunggunya, sosok 3 putri ini ialah nggak ada lain, ialah sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka tersebut. Kalau yang ini saya lihat wujud palsunya sosok seorang kiai, tapi ini kelebihannya untuk kewibawaan atau bagi orang-orang yang menyukai untuk di bidang pekerjaan, misal kalau pengen naik pangkat atau ingin disayang guru atau disayang atasannya, jabatannya. Nah, ini tujuannya untuk memikat, baik memikat untuk di bidang usaha, pangkat, jabatan,
maupun juga untuk memikat sesama lawan jenis, ya. Itu. Alhamdulillah, pemirsa, hari ini kita bisa mewujudkan di dunia gokong ini mendapatkan 7 benda pusaka, ya, yaitu 2 sejenis kain yang berajahan dan berlapaskan Allah, dan kita mendapatkan batu, 1 batu mustika belut putih, dan 1 lagi batu mustika jalu ayam, ya. Hah? Ya, mustika jalu. Yang ini yang akan kita hancurkan ya pemirsa, karena ini kalau nggak kita hancurkan nanti takut disalahgunakan, ya. Jadi yang ini aja nanti kita simpan untuk sejarah. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita bisa mewujudkan benda-benda pusaka. Mudah-mudahan apa yang kita wujudkan di hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama yang beragama Islam. Karena setiap benda-benda pusaka yang saya dapatkan ini, setiap benda pusaka yang saya wujudkan ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan bahwa benda-benda pusaka tersebut ini tidak wajib kita sembah, apalagi kalau kita memakai ritual. Tetapi kalau seandainya benda pusaka tersebut ini kita simpan, seandainya benda pusaka tersebut ini kita simpan, dan kalau seandainya kita hanya sebatas kehobian kita, insya Allah mudah-mudahan tidak menyimpang dari syariat Islam. Yang menyimpang dari syariat Islam, benda pusaka tersebut ini apabila kalau kita duakan dan apabila kalau kita memakai ritual-ritual sesajen-sesajen. Maka dari situ benda-benda yang seperti ini tidak wajib dan tidak pantas kalau kita memakai ritual dan memakai sesajen. Karena setiap benda pusaka yang ada di dalam benda pusaka tersebut ini, sosok penunggunya bukan sosok leluhur maupun sosok seorang kiai, tetapi sosok benda pusaka tersebut yang bersarang di sini ialah nggak ada lain sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Seandainya kalau penjelasan saya ini ada kekurangannya, mohon dimaafkan karena kita manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tapi kalau seandainya yang kita ungkap ini semuanya benar, kebenarannya itu datangnya dari Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penggemar-penggemar saya yang di live Dunia Gokong, di live TikToknya Saudara Ibu Karisma. Mudah-mudahan pembelajaran kita di malam ini untuk mengungkap sejarah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan malam ini. Alhamdulillah, walaupun kita sudah jam berapa nih? Jam 12. Jam 12. Alhamdulillah, berarti udah jam 12. Ditutup aja. Oke, terima kasih saudara saya yang di Dunia Gokong, pencinta dan penggemar Dunia Gokong, tetap setia menonton di channel Dunia Gokong. Inilah yang kita dapat malam ini. Terima kasih banyak untuk penggemarnya saudara Ibu Karisma yang masih tetap hadir nonton di TikToknya Dunia Gokong ini. Hari ini kita mengungkap sejarah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan kita. Jangan melihat dari sisi pengambilannya, lihatlah dari sisi pengalaman sejarah yang kita ungkap hari ini. Terima kasih untuk channel Dunia Gokong di live, dan terima kasih buat TikToknya saudara Ibu Karisma. Kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang batik yang hitam itu tadi ada yang nanya manfaat kegunaan